teman-teman yang lain kalau ada yang mau presentasi yang sudah siap, nanti setelah Mas Fatur silahkan ya dipersiapkan. Silahkan Mas Fatur dilanjut. Ya, baiklah Pak. Bapak. Sudah kelihatan Pak Ya, lanjut. di mata kuliah desain dan perancangan multimedia, yaitu dengan tema pengenalan perangkat lunak desain grafis, yaitu Adobe Photoshop. Apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop adalah perangkat lunak pengedit grafis raster yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Adobe untuk Mac dan Windows. Photoshop digunakan oleh desainer grafis, fotografer, dan editor video untuk mengedit dan menyempurnakan gambar. Photoshop juga digunakan untuk membuat lukisan digital, ilustrasi, dan desain grafis. Selanjutnya, antarmuka Photoshop. Antarmuka Photoshop dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa area utama, yaitu bila menu atas. Ini tampilan dari gambar software atau Photoshop. Bila menu atas berisi perintah untuk mengakses fitur Photoshop. Yang gambar atas ini. Kotak peralatan sebelah kiri, tool yang sebelah kiri berisi peralatan untuk memilih, mengedit, dan menggambar pada sebuah desain gambar. Dan panel sebelah kanan atau tool sebelah kanan berisi opsi untuk menyesuaikan pengaturan alat yang dipilih. Alat yang dipilih pada sebuah tool Photoshop. Sedangkan bilah bawah berisi alat untuk menavigasikan gambar dan menyesuaikan tampilan. Ini gambar dari tampilan software Adobe Photoshop. Penjelasan antarmuka Photoshop.
menu-menu pada Photoshop. Menu bar terletak di bagian atas layar. Menu bar menyediakan akses ke berbagai fitur dan fungsi Photoshop. Toolbox terletak di sisi kiri layar. Toolbox berisi berbagai alat untuk memilih, mengedit, dan menggambar pada sebuah gambar. Panel terletak di sisi kanan layar. Panel menyediakan opsi untuk menyesuaikan pengaturan dari toolbox yang dipilih. Bilah status terletak di bagian bawah layar. Bilah status menampilkan informasi tentang gambar yang sedang aktif, seperti ukuran gambar, resolusi, dan mode warna. Selanjutnya yaitu area gambar. Area gambar yang besar di tengah layar menampilkan gambar yang sedikit. Area gambar yaitu area gambar. Navigator terletak di bawah bilah status. Navigator memungkinkan kita untuk memperbesar dan memutarkan gambar dan untuk berpindah ke area gambar yang berbeda. Selanjutnya itu timeline, terletak di bagian bawah layar. Timeline memungkinkan kita untuk melihat dan mengedit layar yang berbeda. Timeline. Bar opsi yaitu terletak di area bar opsi terletak di atas area gambar. Bar opsi menyediakan tambahan untuk alat yang dipilih. Alat dasar Adobe Photoshop. Alat dasar itu toolbox yang di sebelah kiri. Alat dasar Adobe Photoshop. Move tool. Yang pertama itu move tool untuk memindahkan elemen di dalam kanvas dengan mengklik kanan. Selection tool terdapat beberapa pilihan, yaitu untuk marquee, lasso, dan untuk gambar. Group tool itu untuk memotong bagian-bagian gambar dan inginkan yang disesuaikan. Brush tool itu untuk mewarnai, brush itu melukis gambar. Eraser tool yaitu menghapus bagian-bagian pada gambar. Tool menambahkan teks pada sebuah gambar. Dalam berbesar atau memperkecil tampilan di sebuah gambar. Ini adalah toolbox gambar dari sebuah toolbox dalam aplikasi atau software atau Photoshop. Yang hanya beberapa saja yang saya jelaskan dan tidak semuanya. Tool yang sering digunakan saja, bukan berarti yang lainnya tidak digunakan, tetapi digunakan juga. Seperti gradient pada sebuah gambar, blur sample dan pen and point tool untuk
Step tool and contact akan gambar. Udah kedengaran mas suaranya, udah kedengaran. Kedengaran tuh, oke pak. Nah, Ini kedengaran pak. ya, Oke pak. Oke, ini adalah gambar dari toolbox atau Photoshop. Kedengaran pak? kedengaran. Kedengaran. Oke pak. Lanjut, teknik dasar dalam time Adobe Photoshop. Beberapa teknik dasar dalam Adobe Photoshop meliputi layer management, yaitu untuk mengelola lapisan gambar untuk memudahkan pengeditan. Layer management yaitu untuk mengolah gambar. Adjustment layer itu untuk melakukan koreksi warna dan pencahayaan tanpa merusak gambar yang asli. Adjustment layer itu menambahkan atau untuk mengkoreksi warna dalam sebuah gambar. Masking ialah menyembunyikan atau menampilkan bagian tertentu dari lapisan. Masking menampilkan atau menyembunyikan bagian tertentu dari sebuah gambar, dari sebuah lapisan. Blending mode yaitu mengatur cara lapisan satu sama lain. Oh ya, blending mode menggabungkan atau mengatur gambar. Selanjutnya itu manipulasi gambar sederhana atau menjalankan aplikasi Adobe Photoshop yang dasar untuk pemula lah, itulah saya kira. Pertama itu buka gambar, pilih gambar yang akan diedit. Selanjutnya itu duplikat layer. Ini manipulasi gambar sederhana, ialah pilih gambar yang akan diedit. Duplikat layer, duplikasi lapisan untuk menggambar asli tetap utuh. Seleksi objek digunakan quick selection tool atau lasso tool untuk memilih objek yang ingin dimanipulasi. Adjustment layer, tambahkan adjustment layer ini untuk mengubah warna atau pencahayaan pada sebuah gambar objek. Penggunaan brush tool yaitu untuk memperbaiki detail, seleksi atau menambahkan efek. Yaitu hasil editan dari sebuah desain atau gambar yang telah kita buat dalam berbagai format yang kita inginkan. Selanjutnya itu langkah pertama membuka gambar, itu selanjutnya itu langkah kedua untuk bikin layer. Ini adalah langkah
Nggak ada suaranya, Mas. Oke Pak, saya lanjut. Berikut ini adalah langkah pertama yang dilakukan dalam menjalani aplikasi Photoshop. Langkah pertama yaitu membuka gambar. Membuka gambar itu pilih file, open, dan pilih gambar yang ingin diedit. Maka gambar akan itu ada suara bocor ini. Oke, sudah dengar Pak? Suara saya jelas? Iya, kedengaran. Oke, membuka gambar itu atau menampilkan gambar pada kanvas Photoshopnya itu pilih file, lalu gambar yang berada di bahkan yang lalu akan tampil di kanvas bersama. Selanjutnya itu kita melakukan duplikat layar. Ini penting agar gambar awal tidak berubah, agar kita menduplikatnya jadi 2 atau lebih agar gambar awal tidak berubah. Selanjutnya itu seleksi objek. Pilih quick selection tool di toolbar slot kiri, klik dan seret pada objek yang ingin diseleksi. Gunakan profile F untuk memperhalus seleksi. Quick selection adalah alat memilih area gambar secara cepat dan mudah. Quick selection bekerja dengan cara mendeteksi tepi objek dalam gambar dengan mengarahkan dan menklik atau menyeret kursor. Program akan secara otomatis memilih area di tersebut. Alat ini digunakan untuk memotong objek dari background, menyesuaikan warna atau efek pada area tertentu, membuat seleksi yang rumit dengan lebih mudah dibandingkan menggunakan lasso tool. Selanjutnya, adjustment layer. Adjustment layer
adjacent layer adalah sebuah lapisan khusus yang memungkinkan kita untuk menaruhkan efek dan penyesuaian pada gambar. Adjacent layer itu untuk pengaturan brightness atau kontras, level atau saturation sesuai pengaturan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Penggunaan adjacent layer menyesuaikan kecerahan dan kontras, mengubah warna atau menambahkan efek blur atau membuat efek fintech. Langkah kelima yaitu penggunaan brush tool. Brush tool brush tool itu berada di kiri di toolbar. Brush tool adalah salah satu alat untuk mewarnai fungsi dari brush tool adalah menggambar garis dan bentuk, mewarnai area dengan warna yang solid atau gradasi, atau mencampur warna pun dapat digunakan di tool ini. Menggunakan brush tool untuk mencampur warna dan menciptakan efek gradasi yang halus. Selanjutnya itu menambahkan tekstur. Di toolbar penggunaan brush tool dapat menambahkan tekstur pada gambar seperti efek kuas atau goresan, membuat efek khusus. Penggunaan brush tool untuk membuat berbagai efek khusus seperti efek cahaya, bayangan, dan asap. Selanjutnya yaitu di langkah 6 atau langkah penyimpanan. Jika gambar atau desain yang kita buat dirasa sudah selesai atau lengkap, ada sesuai keinginan kita atau keinginan yang telah kita sesuai keinginan kita atau sesuai pesanan gitu, maka langkah terakhir ialah langkah penyimpanan. Jika gambar sudah berakhir atau selesai, agar gambar segera disimpan. Jika tidak, gambar tersebut, kalau kita lupa menyimpan, gambar tersebut akan hilang dan sia-sialah yang dikerjakan. Maka langkah terakhir ini ialah langkah penyimpanan sangat penting dilakukan. Langkah penyimpanan dapat dilakukan dengan memilih file dan di situ tersedia berbagai pengaturan, yaitu save as yang kita pilih. Save as. Setelah itu kita harus menambahkan judul desain yang kita buat. Selanjutnya ini format yang kita inginkan. Format di situ terdapat berbagai format, dari JPEG,
Apalagi selainnya itu PNG, PSD. Setelah penyimpanan selesai, jikalau kita memilih PSD, kita dapat melanjutkan editan kita tersebut. Jika kita memilih JPEG atau PNG, maka gambar tersebut hanya tidak dapat diedit lagi, dilanjutkan lagi di kanvas maksudnya. Oke lah, ini adalah slide terakhir dari pengenalan perangkat lunak desain grafis, yaitu Adobe Photoshop. Jika ada yang ingin menambahkan atau menanyakan tentang software atau Photoshop, silahkan untuk teman-teman dan Pak Revi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.